Hello guys, what's up? Check and recheck, salam dua hati. Apa kabar teman-teman muda? Semoga di situasi ini kalian tetap sehat. Akhir-akhir ini teman-teman muda sering bertanya kepada kami, gereja itu punya ciri-ciri ya? Jawabannya, ya. Gereja mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri gereja itu terdapat dalam syahadat panjang kita. Bagaimana spesifikasinya masing-masing? Akan dijelaskan oleh kami semua yang hadir di sini. Ganteng-ganteng. Teman-teman muda, kita akan masuk kepada materi ciri gereja yang pertama, yaitu gereja yang satu. Materi ini akan dijelaskan oleh Frater Fian SSCC. Sebelum kita masuk kepada penjelasan materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman muda, kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat dan perlindungan yang Engkau masih berikan kepada kami sampai saat ini. Sekarang kami hendak mendalami bersama ciri-ciri gereja-Mu. Hadirlah bersama-sama dengan kami, agar kami dapat belajar dengan baik. Nama-Mu ya Tuhan kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang terkasih, berbicara mengenai gereja yang satu berarti kita mau berbicara mengenai kesatuan Allah Tritunggal yang merupakan asal-usul gereja itu sendiri. Kesatuan Allah Tritunggal tidak terlepas dari kasih Trinitas. Kasih Trinitas itu adalah kasih antara Allah Bapa, kasih antara Allah Putra, dan kasih antara Allah Roh Kudus. Perlu teman-teman ketahui bahwa Allah kita itu merupakan satu Allah dan tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah satu. Dalam arti teologis, diimani atau dipercayai bahwa gereja itu satu karena berasal dari kehendak Tritunggal. Artinya, karena gereja berasal dari kesatuan dan kehendak Tritunggal yang sama. Memang agak membingungkan sih, tapi ini hanya dapat dipahami dengan iman dan bukan dengan logika. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya mengenai sifat gereja yang satu secara teologis. Halo teman-teman muda, bagaimana? Sudah paham atau belum? Itulah ciri-ciri gereja yang pertama, yaitu gereja yang satu. Oke, kita akan lanjut pada materi yang kedua, yaitu ciri gereja yang kudus. Materi ini akan disampaikan oleh Frater Risno SSCC. Oh ya, buat kamu yang sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Karena subscribe dari kalianlah yang membuat kami terus berkarya. Oke? Mari, supaya tidak lama-lama lagi, supaya teman-teman gak cepat bosan ya, kita saksikan dan kita dengarkan materi ciri gereja yang kudus. Halo teman-teman muda, berbicara tentang ciri gereja yang kudus, pertama-tama kita harus ingat bahwa bukan menunjuk pada kualitas etis moral warganya atau kita-kita ini yang seolah-olah serba suci dan kudus, tapi menunjuk pada kualitas teologis mengenai partisipasi gereja dalam kekudusan Allah sebagai satu-satunya yang kudus, terutama dalam perayaan Ekaristi. Hal ini sama seperti yang dikatakan dalam dokumen Konsili Vatikan II artikel 10 tentang kekudusan gereja. Jadi, kekudusan gereja adalah karya Allah, terutama berkat Roh Kudus yang diam di hati kita dan menjadikan gereja bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. 1 Korintus bab 6 ayat 19. Jika teman-teman bertanya dasar biblisnya apa gereja dikatakan kudus, maka kita dapat menemukan itu dalam kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam Yesaya bab 62 ayat 12, dikatakan bahwa orang akan menyebut mereka
bangsa yang kudus, umat tebusan Tuhan. Dan dalam perjanjian baru, khususnya dalam surat-suratnya, Rasul Paulus sering menyebut jemaat dengan sebutan orang-orang kudus. Teman-teman dapat membacanya dalam surat Rasul Paulus, terutama dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Terus, jika teman-teman bertanya, contohnya di mana kita dapat menemukan makna gereja yang kudus, maka kita dapat menemukan itu dalam pergelaran orang-orang kudus. Para santo-santa yang secara resmi diumumkan gereja sebagai mereka yang berbahagia bersama Tritunggal Kudus adalah saudara-saudari kita yang selama hidupnya berjuang melawan dosa dan godaan untuk berdosa. Mereka mengalami kerapuan dalam hidup beriman, tapi berkat rahmat Allah, mereka disucikan dan dikuduskan karena selama hidupnya mereka senantiasa terbuka terhadap tawaran rahmat Allah. Tentu kita harus ingat bahwa Santa Perawan Maria adalah satu-satunya orang kudus yang secara istimewa dibebaskan dari dosa demi penebusan Kristus bagi kita. Tetapi, ada tetapinya juga teman-teman. Kita semua dan para santo-santa juga berjuang melawan dosa dan godaan untuk berdosa. Jadi, gereja dikatakan kudus bukan karena umatnya yang kudus, tetapi karena partisipasi gereja dalam kekudusan Allah, terutama dalam perayaan Ekaristi, dan kita sebagai umatnya juga berjuang untuk mencapai kekudusan dengan berusaha melawan dosa dan godaan untuk berdosa. Itulah makna ciri gereja yang kudus yang sebenarnya. Semoga penjelasan singkat saya ini membantu teman-teman muda memahami makna ciri gereja yang kudus yang sebenarnya. Terima kasih. Sudah ya? Ya, teman-teman muda. Gimana? Makin paham atau makin bingung? Supaya teman-teman gak bosan, kali ini kami mengajak teman-teman untuk berdiri sedikit dari tempat duduknya, atau yang lagi pada ngapain, atau lagi baring, atau pokoknya mau ngapain. Sekarang kami minta teman-teman untuk berdiri. Sekarang kami ajak teman-teman untuk gerak-gerak sedikit dulu. Gerak dan lagu bersama-sama dengan kami. Teman-teman tahu lagu ini? Yesus, Pokok, dan Kitalah Carangnya. Itulah gerak dan lagu kita. Mari berdiri, berdiri, berdiri sudah. Yesus pokok dan Kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan Kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan Kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku tak ada. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Halo teman-teman muda, bagaimana? Sudah semangat atau belum? Ya, Yesus pokok dan Kitalah carangnya. Bagaimana? Sudah semangat? Oke, kalau sudah semangat, kita lanjut kembali materi yang ketiga, yaitu ciri gereja yang Katolik. Materi ini akan disampaikan oleh Frater Andres SSCC. Ingat, kalau bosan, ingat kembali gerakan yang tadi, supaya nggak pada bosan. Oke, mari saksikan dan dengarkan. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana gereja Katolik. Di sini, supaya teman-teman tahu, Katolik berarti gereja Katolik dari Roma. Dan bisa dibedakan dengan Protestan. Maksudnya di sini, kita Katolik memiliki
pimpinan gereja yang dimulai dari paus, uskup, pastor, atau romo. Sedangkan Protestan itu terdiri pimpinan Bapak, Ibu, pendeta. Itulah untuk Protestan. Dan supaya teman-teman bisa membedakannya. Jadi di sini teman-teman, gereja Katolik itu berasal dari kata Yunani, yaitu Katolikos, yang berarti umum dan universal. Istilah Katolik pertama muncul dari tulisan Santo Ignatius dari Antioquia, yang berarti di mana ada uskup, di situ ada umat. Itu teman-teman ya, harus diingat. Yang kedua, saya juga akan membagikan beberapa poin penting tentang gereja Katolik dari Peter Neuner yang saya kutip, yaitu pada abad ketiga, Katolik menunjuk makna atau kepenuhan dan kesempurnaan gereja Katolik ataupun universal, yang artinya gereja Katolik ialah gereja yang memiliki iman yang besar dibandingkan kelompok bid'ah atau ajaran sesat. Itu teman-teman ya. Berhubung saya mengaitkan tentang ajaran sesat, pada abad keempat, kata Katolik dikaitkan dengan gereja kosmik, yang artinya karena Allah menghendaki keselamatan semua orang, maka rahmat-Nya juga tertuju kepenuhan seluruh ciptaan. Dan yang paling penting untuk teman-teman ketahui, sejak abad 20 dan abad ke-21, ada usaha gereja-gereja, baik Katolik maupun Protestan, untuk bersama-sama menemukan makna asli dari kata Katolik ini. Akan tetapi teman-teman, secara resmi istilah Katolik hingga saat ini belum tercapai. Begitu teman-teman ya. Jadi, tolong diingat apa yang saya sampaikan ya. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Gereja yang satu sudah. Gereja yang kudus sudah. Gereja yang Katolik sudah. Ada satu ciri gereja lagi, yaitu gereja yang apostolik. Gimana teman-teman? Semoga makin membantu ya. Kita akan masuk pada materi ciri gereja yang keempat, yaitu gereja yang apostolik. Materi ini disampaikan oleh dua orang, berbeda dengan materi-materi sebelumnya. Kalau tadi materinya cuma satu orang, sekarang dua orang. Siapakah mereka itu? Pemateri kita pada materi ciri gereja yang keempat ialah Frater Oki SSCC dan Frater Markus SSCC. Mereka berdua akan saling berkolaborasi menjelaskan kepada teman-teman muda. Bagaimana? Semoga dapat semakin membantu teman-teman. Mari saksikan dan dengarkan. Halo teman-teman, saya dan saudara Oki akan menjelaskan tentang gereja apostolik. Gereja apostolik, istilah apostolik berasal dari kata Yunani yaitu apostolos, yang berarti utusan yang diutus. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata apostolos yang berarti rasul. Nah, teman-teman, gereja apostolik berarti gereja yang rasuli. Apa itu gereja yang rasuli, teman-teman? Nah, gereja yang rasuli berarti gereja yang setia dengan tradisi para rasul. Oleh karena itu, teman-teman, gereja apostolitas merupakan gereja yang menunjukkan pada kesetiaan dan kesucian para rasul. Nah, disinilah tradisi para rasul yang menjadi pokok dan dasar seluruh hidup gereja. Nah, teman-teman, ada 3 aspek dalam gereja Katolik, yaitu apostolitas formal, yang kedua apostolitas material, dan yang ketiga vita apostolika. Nah, ketiga aspek ini akan dijelaskan oleh Frater Oki. Halo teman-teman, tadi Frater Markus sudah menjelaskan bahwa ada 3 ciri dari gereja apostolik. Jadi saya bakal membahas ketiganya. Yang pertama, apostolitas formal. Apostolisitas formal berarti gereja setia dalam penerusan kepemimpinan gereja. Jadi, pemimpin gereja kita memiliki garis penerus yang tidak terputus dari para rasul. Siapa penggantinya? Penggantinya adalah para uskup. Oke, yang kedua, apostolisitas material.
Apostolisitas material berarti gereja setia dan sesuai dengan ajaran para rasul. Jadi, intinya gereja tetap mengajarkan ajaran iman yang benar yang tertulis dalam kitab suci. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, Vita Apostolika. Vita Apostolika berarti gereja yang tetap mempraktekkan cara hidup yang sesuai dengan kehidupan para rasul. Jadi, bukan cuma soal kepemimpinan sama ajaran. Gereja Apostolik juga mengajarkan tentang bagaimana kita mempraktekkan ajaran dan kepemimpinan yang baik, yang sesuai dengan kehidupan para rasul. Dalam dokumen gereja Christus Dominus, Bapa Konsili Vatikan yang kedua mengatakan kepada para uskup, secara istimewa memperhatikan kaum miskin dan orang-orang yang tak berdaya, karena kepada merekalah Tuhan Yesus Kristus mengutus kita semua. Nah, sekarang kita udah mendengar ketiga ciri dari gereja apostolik. Jadi, teman-teman sekarang sudah tahu tiga hal itu. Oleh karena itu, pembahasan tentang gereja apostolik ini udah selesai. Ya, teman-teman muda, bagaimana? Itulah ciri-ciri gereja. Jadi, sekarang kita sudah paham. Ciri-ciri gereja ada 4. Apa saja? Yang pertama, 1, kudus, katolik, dan apostolik. Teman-teman yang terkasih, saya ulangi sekali lagi. Ciri-ciri gereja ada 4. Yang pertama 1, yang kedua kudus, yang ketiga katolik, dan yang keempat apostolik. Penjelasan-penjelasan tentang keempat ciri-ciri tadi sudah dijelaskan oleh kami semua. Semoga teman-teman dapat memahami. Kalau ingin ada yang teman-teman tanyakan, jangan lupa letakkan itu di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, supaya jangan hanya kamu sendiri yang tahu, jangan hanya kamu sendiri akhirnya memahami, supaya teman-teman kamu pada paham. Oke teman-teman, setelah kita belajar bersama dan memahami bersama tentang ciri-ciri gereja, kita akan akhiri semuanya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman muda, silakan siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh belajar bersama mengenai ciri-ciri gerejamu yang 1, kudus, katolik, dan apostolik. Berkatilah kami dalam seluruh perjalanan hidup kami selanjutnya. Biarlah segala materi-materi tadi boleh meresap dan tertanam dalam hati kami, sehingga menjadi bekal bagi perjalanan hidup kami untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dikau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya guys, oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Nah, subscribe dari kalianlah yang membuat kami terus berkarya. Bye.